Tata cara pengisian daftar ST 2023 SEP UTP Blok 1 sampai dengan 3. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kali ini akan saya berikan tata cara tutorial tata cara pengisian daftar ST 2023 SEP UTP untuk blok 1 sampai dengan blok 3 terlebih dahulu. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Perlu teman-teman petugas SEP 2024 ketahui bahwasanya untuk mengisikan daftar ST 2023 SEP UTP ini sangat memerlukan ketelitian dan juga kecermatan dari petugas sehingga pada saat teman-teman menanyakan ke responden, pertanyaan-pertanyaan itu dapat mengalir dari blok pertama hingga terakhir tanpa membuat responden lelah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya pembatasan periode waktu pencacahan yang digunakan dari setiap pertanyaan seperti saat pencacahan setahun yang lalu dan periode referensi yaitu 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Dan ada catatan yang perlu teman-teman ketahui, dan ini juga sangat penting ya. Pastikan teman-teman sebelum mengisi daftar ST 2023 SEP UTP, teman-teman diminta untuk mengisikan dahulu atau tanyakan probing terlebih dahulu kepada responden mengenai identifikasi komoditas yang diusahakan dan identifikasi lahan selama periode 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024 pada blok catatan, yaitu di blok 19. Baik, langsung untuk yang selanjutnya, untuk blok 1 daftar ST 2023 SEP UTP yaitu tentang keterangan tempat. Keterangan tempat ini dimulai dari poin 101 sampai dengan rincian 115. Untuk rincian 101 sampai dengan 106 yaitu tentang provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, klasifikasi desa, kelurahan, kemudian nomor blok sensus. Teman-teman tinggal menyalin saja dari daftar ST 2023 SEP UTP DS ya, daftar sampel. Teman-teman tinggal salin saja di blok 1 rincian 1 sampai dengan 6. Berikutnya untuk poin 107 atau R107 yaitu nomor urut bangunan tempat tinggal. Silahkan teman-teman tuliskan nomor urutnya, yaitu dengan cara menyalin juga dari SEP UTP DS yaitu blok 5 kolom 1. Tinggal menyalin dari daftar sampel yang ada di blok 5 kolom 1. Ini disesuaikan ya, jika merupakan sampel utama maka disalin dari daftar sampel utama, jika merupakan sampel pengganti maka disalin dari daftar sampel cadangan. Berikutnya untuk rincian 108 yaitu nomor urut rumah tangga. Teman-teman juga salin dari blok 5 daftar sampel yaitu yang ada di kolom 2. Poin 109 atau R109 yaitu nomor urut sampel. Teman-teman lagi-lagi harus menyalin dari daftar sampel di kolom 5, di blok 5, di blok 5 kolom 3. Ini disesuaikan juga, jika merupakan sampel utama maka harus menyalin dari yang tertera di daftar sampel utama. Jika merupakan sampel pengganti maka harus menyalinnya dari daftar sampel cadangan. Poin 110, teman-teman salin juga dari daftar sampel blok 5 kolom 4. Jadi yang berikutnya di kolom 4 untuk mengisikan R110. Di sini ada ketentuan untuk teman-teman apabila terjadi KRT ada ganti ya. Nah, kepala rumah tangganya diganti, maka untuk nama KRT yang lama diedit dengan cara bagaimana, yaitu membiarkan saja nama KRT lama tapi kemudian teman-teman berikan garis miring, kemudian tambahkan nama KRT baru di sebelahnya untuk di rincian 110.
Berikutnya untuk rincian 111, teman-teman juga menyalin dari daftar sampel, yaitu blok 5 kolom 5. Untuk rincian 112, yaitu NIK pengelola usaha pertanian terpilih, teman-teman bisa didapatkan dari narasumber atau responden dengan cara bertanya. Bisa dari KTP jika diperbolehkan atau dari nama tersebut yang tertera pada kartu keluarga. Berikutnya untuk poin 113 yaitu nomor telepon atau HP pengelola usaha pertanian terpilih. Teman-teman juga mendapatkan atau menuliskan berdasarkan informasi dari narasumber atau responden. Kemudian untuk rincian 114 yaitu alamat, tuliskan alamatnya yaitu sesuai dengan daftar sampel pada blok 5 kolom 6. Apabila ada perubahan alamat atau perbedaan, maka teman-teman harus disesuaikan dengan kondisi yang teman-teman alami di lapangan ya, atau alamat yang sebenarnya. Untuk poin 115, ID Landmark Wilkerstad, teman-teman juga menyalin dari daftar sampel, yaitu di blok 5 kolom 6 juga ya, mengenai dari informasi ID Landmark. Berikutnya untuk blok 2 yaitu tentang keterangan petugas. Pada blok 2 keterangan petugas teman-teman silahkan isikan untuk kode, nama, dan tanggal pelaksanaan serta nomor telepon handphone. Jangan lupa tanda tangannya juga. Apabila teman-teman merupakan petugas pencacah lapangan maka isikan data-data tersebut tadi ya berupa kode, nama, tanggal pelaksanaan, nomor telepon, kemudian tanda tangan dari teman-teman yaitu pada kolom pencacah. Berikutnya untuk blok 3 yaitu tentang keterangan pencacahan dan lahan. Keterangan pencacahan dan lahan untuk rincian 301 sampai dengan 302 merupakan jenis sampel dan alasan penggantian sampel utama. Teman-teman untuk mengisikan poin 301 silahkan dilingkari merupakan UTP yang teman-teman tuliskan tadi, responden tersebut merupakan jenis sampel utama, artinya ada di daftar sampel utama atau merupakan daftar sampel pengganti yang artinya ada di daftar sampel cadangan. Silahkan dilingkari angkanya, kemudian angka yang dilingkari tersebut dituliskan di kotak yang tersedia di sebelah kanannya. Berikutnya ada rambu-rambu. Jika 301 jenis sampel merupakan pengganti yaitu kode 2, maka teman-teman harus mengisikan di poin 302. Silahkan isikan alasannya dan pastikan alasan tersebut harus sama atau sinkron atau bersesuaian dengan isian pada blok 5 di daftar sampel utama blok 5 kolom 9 untuk nama UTP tersebut. Tetapi apabila 301 jenis sampelnya yang dipilih atau dilingkari merupakan jenis sampel utama yaitu kode 1, maka 302 diabaikan atau dibiarkan saja. Berikutnya untuk poin 303 yaitu tentang keterangan lahan yang dikuasai. Di sini diminta teman-teman mengisikan dengan satuan atau dalam satuan meter persegi selama periode 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Lahan tersebut terdiri dari lahan milik sendiri di poin 303A, kemudian lahan sewa di poin 303B, kemudian 303C merupakan lainnya, yaitu berupa lahan yang dikelola tanpa izin, bebas sewa, dan lain-lain. Dan selanjutnya 303D merupakan lahan berada di pihak lain. Dan yang 303E merupakan total lahan yang dikuasai. Total lahan yang dikuasai ini merupakan jumlah dari 303A ditambah 303B ditambah 303C dikurangi 303D. Adapun penggunaan lahan-lahan tersebut dimulai dari poin 303A sampai dengan 303D. Penggunaannya itu untuk apa saja? Silakan diisikan sesuai dengan penggunaan yang digunakan oleh narasumber atau responden. Apabila digunakan untuk lahan pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, maka diisikan pada kolom 2. Dan untuk
lahan budidaya ikan, tanaman kehutanan, dan penangkaran, maka silakan diisikan pada kolom 3. Dan kolom 4-nya merupakan jumlah dari kolom 2 ditambah dari kolom 3. Untuk contoh kasus ya, mengisikan lahan ini di poin 303, contoh kasusnya adalah Bu Nisa sejak Juni tahun 2023 menyewa lahan sawah beririgasi seluas setengah hektar dari Bu Dini untuk ditanami padi sawah. Pada saat pencacahan, lahan tersebut oleh Bu Nisa masih ditanami padi sawah. Maka yang teman-teman harus isikan berdasarkan contoh kasus yang saya sebutkan, isiannya hanya ada pada 303B yang yaitu merupakan lahan sewa. Pada kolom 2-nya, kenapa kolom 2? Karena ditanami padi sawah masuk ke dalam tanaman pangan ya. Kemudian diisikan setengah hektar itu konversinya sama dengan 5.000 meter persegi, maka di kolom 2 silahkan diisi di kolom 2 ya, lurus dengan 303B untuk lahan sewa yaitu 5.000 meter persegi. Misalkan sebagai contoh tadi yaitu Bu Nisa hanya mengusahakan tanaman pangan saja, yaitu tanaman padi saja dengan luas 5.000 meter persegi atau setengah hektar, maka untuk 303A-nya itu blank di kolom 23, kemudian di kolom 4-nya juga blank, kemudian di lahan sewa untuk yang B di kolom 2 terisi 5.000, di kolom 3 tidak terisi, kemudian di kolom 4 terisi 5.000 karena dijumlah dari kolom 2 dan 3. Kemudian untuk yang 303C dan juga D semuanya juga blank sampai kolom 4 ya, dari kolom 2 sampai kolom 4. Kemudian untuk total lahan dikuasai 303E-nya 5.000 saja ya, 5.000 untuk di kolom 2 dan juga di kolom 4-nya. Ini sebagai contoh yang paling mudah ya. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini untuk terkhusus untuk poin 303. Untuk sementara saya informasikan tadi untuk yang tidak ada isiannya diblankkan saja terlebih dahulu. Apabila ada penegasan lebih lanjut misalkan harus diisi 0 dan lain sebagainya akan saya informasikan di kemudian hari apabila ada penegasan ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat bisa silakan di-share saja ke media sosial yang teman-teman miliki. Untuk next blog akan saya upload di next video. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.